Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Saya Ibtisam Misaluna, mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM 403-22081 UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di video kali ini saya akan membahas terkait pelanggaran kasus oleh salah satu oknum dokter di salah satu rumah sakit di Bandung. Kasus ini sempat viral beberapa hari yang lalu di media sosial. Nah, terkait pembahasannya lebih lanjut, silahkan disimak berikut ini. Kasus yang kita bahas kali ini terjadi di salah satu rumah sakit rujukan nasional, yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, yang melibatkan oknum seorang dokter residen dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik individu, tetapi juga menimbulkan guncangan dalam dunia medis dan pendidikan kedokteran Indonesia. Dikutip dari laporan Tempo, seorang dokter yang tengah menempuh program pendidikan dokter spesialis berinisial PAP, usia 31 tahun, dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial FH yang berusia 21 tahun. FH ini saat itu sedang menjaga ayahnya yang dalam kondisi kritis di RSHS. Menurut keterangan pihak kepolisian, dugaan pemerkosaan terjadi saat korban tidak dalam keadaan sadar karena sebelumnya telah disuntik cairan bius melalui selang infus oleh tersangka. Hal ini dilakukan di luar prosedur medis yang seharusnya, apalagi tanpa pengawasan atau pendampingan keluarga maupun tenaga medis lainnya. Peristiwa tragis ini menimbulkan gejolak emosi masyarakat karena dilakukan oleh seorang tenaga medis yang seharusnya menjadi garda depan dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan integritas profesi. Kasus ini membawa sejumlah konsekuensi besar yang tidak boleh dianggap sepele. Yang pertama, pastinya turunnya kepercayaan publik terhadap tenaga medis. Masyarakat menjadi lebih waspada, bahkan takut terhadap layanan kesehatan. Kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa runtuh seketika hanya karena ulah satu orang. Yang kedua, tercorengnya nama institusi. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan rumah sakit harus menghadapi tekanan dan sorotan publik. Padahal institusi ini telah mencetak banyak tenaga medis yang berintegritas. Ketiga, menurunnya moral tenaga medis lain. Rekan sejawat dokter lainnya ikut merasakan dampaknya. Mereka harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan pasien bahwa mereka bisa dipercaya dan tetap menjunjung tinggi etika profesi. Yang keempat, pastinya evaluasi sistem pendidikan kedokteran. Lembaga pendidikan harus mengevaluasi kembali sistem seleksi, pendidikan karakter, hingga pembinaan etika dalam proses pendidikan dokter. Kompetensi medis saja tidak cukup. Moral dan integritas adalah fondasi utama. Maka dari itu, kita harus ingat bahwa profesi dokter adalah profesi yang luhur, bekerja untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketika seorang dokter menyalahgunakan kekuasaan dan melukai kepercayaan, ini dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh seluruh ekosistem pelayanan kesehatan. Mari kita bersama-sama mendukung penegakan etika profesi, memperkuat sistem pendidikan karakter di lembaga pendidikan kedokteran, serta mendorong masyarakat untuk berani melaporkan pelanggaran yang terjadi. Etika bukan hanya teori yang diajarkan di bangku kuliah. Etika adalah komitmen moral yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang mengabdikan diri dalam profesi kemanusiaan, terutama profesi dokter. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam topik video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.